Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Rahma Putri dengan NIM 230811942227. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir studi independen saya di PT Phoenix 7. Pada semester 5 ini, saya mengikuti program studi independen di PT Phoenix 7 Aurum. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyerupai lingkungan industri yang berfokus pada pengembangan future skill melalui pembelajaran berbasis praktik, penugasan, serta proyek berbasis studi kasus. Selama pelaksanaan program, saya bergabung dalam divisi Financial Market Analysis dan saya mengikuti rangkaian pembelajaran terstruktur yang meliputi penguatan pemahaman pasar modal, analisis laporan keuangan, analisis fundamental dan teknikal, manajemen risiko, serta penyusunan strategi investasi. Kegiatan tersebut terdokumentasi secara sistematis dalam logbook mingguan yang mencakup aktivitas pembelajaran, diskusi studi kasus, pengerjaan tugas, analisis, hingga pengembangan mini project berbasis kondisi pasar aktual. Dengan judul laporan akhir saya yaitu Analisis Kinerja dan Diversifikasi All-Weather Portfolio berbasis saham Amerika Serikat. Selanjutnya bab 1 bagian latar belakang ada yang pertama, tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap investasi di pasar modal. Yang kedua, banyak investor baik individu maupun institusi kecil masih menyusun portofolio secara intuitif. Yang ketiga, memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa dalam analisis pasar dan penyusunan portofolio profesional. Yang keempat, menghasilkan modal analisis portofolio yang dapat digunakan dalam program pelatihan, simulasi investasi, serta edukasi keuangan bagi masyarakat. Tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis risiko return serta korelasi antar saham sebagai dasar pembentukan portofolio. Yang kedua, menyusun all-weather portofolio berbasis saham Amerika Serikat menggunakan pendekatan modern portofolio teori untuk mencapai portofolio yang stabil pada berbagai kondisi ekonomi. Yang ketiga, mengoptimalkan portofolio berdasarkan Sharpe rasio guna memperoleh komposisi aset yang paling efisien. Yang keempat, mengevaluasi performa portofolio melalui backtesting periode 2016 sampai 2025 untuk menilai stabilitas risiko dan ketahanannya pada berbagai rezim pasar. Manfaatnya, yang pertama, memberikan kontribusi dalam literatur akademik mengenai hubungan risiko return, korelasi aset, dan efisiensi portofolio berdasarkan modern portofolio teori. Yang kedua, menambah referensi empiris terkait penerapan strategi all-weather portofolio dan optimasi Sharpe rasio dalam kondisi pasar modern. Yang ketiga, menjadi bahan rujukan untuk penelitian lanjutan terkait manajemen risiko, risk parity, dan strategi portofolio multi-regime. Yang selanjutnya bab 2 mengenai tinjauan teoritis. Yang pertama, menggunakan modern portfolio teori. Modern portfolio teori dikembangkan oleh Harry Markowitz merupakan kerangka dasar dalam manajemen portofolio modern. Teori ini menjelaskan bahwa investor rasional akan memilih portofolio yang memberikan tingkat pengembalian tertentu dengan risiko yang seminimal mungkin. Yang kedua, menggunakan teori diversifikasi dan korelasi aset. Diversifikasi merupakan strategi utama dalam mengurangi risiko portofolio dengan cara mengombinasikan aset yang memiliki tingkat korelasi rendah. Korelasi antar saham atau aset menjadi dasar dalam menentukan seberapa besar manfaat diversifikasi tersebut. Semakin rendah korelasi antar aset,
semakin besar kemampuan portofolio untuk meredam fluktuasi pasar. Yang ketiga, menggunakan teori risk parity dan all-weather portfolio. All-weather portfolio adalah strategi investasi yang diperkenalkan oleh Ray Dalio dari Bridgewater Association. Strategi ini berprinsip bahwa portofolio harus mampu bertahan di berbagai kondisi ekonomi seperti pertumbuhan tinggi, resesi, inflasi tinggi, maupun deflasi. Konsep all-weather portfolio berasal dari pendekatan risk parity, yaitu alokasi portofolio yang disesuaikan berdasarkan kontribusi risiko dan masing-masing aset. Yang keempat, ada Sharpe ratio sebagai ukuran efisiensi portofolio. Sharpe ratio diperkenalkan oleh William Sharpe, merupakan salah satu metrik yang digunakan untuk menilai efisiensi portofolio dengan mengukur seberapa besar return yang dihasilkan per unit risiko. Selanjutnya, model atau framework yang digunakan. Yang pertama, Efficient Frontier Model. Efficient Frontier adalah kerangka visual dalam MPT yang menunjukkan kombinasi portofolio dengan return tertinggi pada tingkat risiko tertentu. Yang kedua, Risk Parity Framework digunakan sebagai pendekatan dalam menyusun portofolio yang seimbang berdasarkan risiko, bukan hanya tentang proporsi modal. Yang ketiga, Backtesting Framework. Framework backtesting digunakan untuk mensimulasikan performa portofolio AWP dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada luaran berdampak. Bidangnya pasar modal dan financial market analysis. Luarannya all-weather portfolio berbasis saham Amerika. Dampaknya memberikan contoh portofolio yang stabil dan tahan terhadap berbagai kondisi pasar, sehingga bisa menjadi referensi bagi investor pemula yang bekerja di Phoenix Seven. Mitranya yaitu PT Phoenix Seven Aurum, komunitas investor, dan mahasiswa pasar modal. Kemudian bab 3, posisi dan kedudukan proyek. Untuk posisinya, di kegiatan mini project dalam studi independen di divisi Financial Market Analysis, menempatkan mahasiswa sebagai junior Financial Market Analyst yang bertugas melakukan penyusunan dan evaluasi all-weather portfolio berbasis saham Amerika Serikat menggunakan pendekatan modern portfolio teori. Selanjutnya, metodologi penyelesaian masalah. Metodologi penyelesaian masalah dalam studi independen divisi Financial Market Analysis bersama Phoenix Seven menggunakan pendekatan project-based learning. Kasus yang diangkat dalam mini project ini adalah perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara membangun portofolio investasi yang stabil, terdiversifikasi, dan tahan terhadap berbagai kondisi pasar, khususnya bagi investor pemula yang mengikuti program edukasi di Phoenix Seven. Selanjutnya, bab 4, mengenai hasil. Kegiatan analisis dalam studi independen ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis yang diawali dengan pengumpulan data historis aset global yang menjadi fokus penelitian. Seluruh proses ini dibantu dengan penggunaan perangkat digital dan spreadsheet agar perhitungan lebih terukur dan konsisten. Melalui tahapan tersebut, mahasiswa memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika aset global serta menemukan potensi diversifikasi yang efektif dan dalam penyusunan portofolio. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada interpretasi hasil. Interpretasi hasil menunjukkan bahwa diversifikasi berbasis data melalui model Markowitz efektif dalam mengurangi risiko portofolio. Penurunan risiko terjadi
Karena aset-aset yang dipilih dalam portofolio optimal memiliki korelasi rendah sehingga mampu saling menyeimbangkan fluktuasi harga. Selanjutnya, keterkaitan dengan teori dan literatur. Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian kuat dengan teori-teori utama dalam manajemen portofolio, khususnya modern portofolio teori. Selanjutnya, refleksi pembelajaran mahasiswa. Selama seluruh rangkaian kegiatan, mahasiswa mendapatkan pengalaman berharga mulai dari penggunaan tools analisis digital hingga pemahaman mendalam terkait dinamika pasar global. Mahasiswa belajar bahwa teori yang dipelajari di kelas tidak selalu berjalan sempurna di lapangan, sehingga membutuhkan interpretasi dan adaptasi. Selanjutnya, bab 5 mengenai korelasi dengan mata kuliah konversi. Yang pertama, kegiatan studi independen yang dikembangkan. Studi independen ini berfokus pada analisis, kinerja, dan diversifikasi all-weather portfolio berbasis saham Amerika Serikat melalui kolaborasi dengan Phoenix Seven di divisi Financial Market Analysis. Studi ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan investor pemula dalam memahami dasar manajemen risiko, evaluasi return, serta optimalisasi portofolio. Studi ini dilakukan melalui tahapan yang pertama, identifikasi kebutuhan analisis, pengumpulan dan pengolahan data harga saham, perhitungan return risk dan diversifikasi, validasi hasil bersama mitra, dan penyusunan rekomendasi investasi. Selanjutnya, korelasi dengan mata kuliah konversi. Yang pertama, perencanaan program dengan 2 SKS. Perencanaan program meliputi mahasiswa menyusun rencana penelitian dan analisis portofolio berdasarkan kebutuhan mitra Phoenix Seven, mencakup penrumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, serta metodologi yang digunakan, khususnya modern portofolio teori. Luarannya bisa berupa proposal studi independen, dokumen rencana analisis portofolio, matriks indikator risiko dan kinerja. Yang kedua, evaluasi program dengan 2 SKS. Mahasiswa melakukan evaluasi atas efektivitas strategi portofolio yang diuji, termasuk membandingkan hasil backtest, menganalisis risiko, dan menilai apakah strategi memenuhi target mitra. Luarannya bisa berupa laporan evaluasi portofolio dan rekomendasi perbaikan strategi investasi. Yang ketiga, pengelolaan proyek dengan 4 SKS. Pengelolaan proyek. Mahasiswa mengelola keseluruhan proses studi independen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, analisis, koordinasi dengan mitra hingga pelaporan akhir. Luarannya bisa berupa laporan progres mingguan, dokumentasi manajemen proyek. Selanjutnya, komunikasi dan kolaborasi dengan 4 SKS. Mata kuliah ini berfokus pada kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi profesional dan berkolaborasi dengan mitra untuk menyampaikan hasil analisis serta secara jelas dan aplikatif. Luarannya bisa berupa laporan akhir studi independen dan dokumentasi, komunikasi, dan kolaborasi. Yang kelima, adaptasi dan transformasi dengan 4 SKS. Mahasiswa beradaptasi dengan dinamika data pasar yang berubah, melakukan penyesuaian metode analisis, dan mengembangkan transformasi strategi jika diperlukan. Luarannya bisa berupa catatan refleksi adaptasi strategi, dokumen transformasi pendekatan analisis. Yang keenam, pengelolaan proyek. Yang keenam, pemecahan masalah. Mahasiswa menerapkan pendekatan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan teknis seperti data yang tidak stabil, model yang kurang optimal, dan anomali pasar dalam analisis portofolio. Luarannya bisa berupa laporan pemecahan masalah. Selanjutnya ada bab 6, rencana tindak lanjut dan rekomendasi.
Untuk rencana tindak lanjutnya bisa berupa pengembangan model dan strategi portofolio, pelatihan dan transfer pengetahuan kepada mitra Phoenix Seven, monitoring dan evaluasi berkala, pengajuan pendanaan atau kerja sama pengembangan. Untuk rekomendasinya berupa rekomendasi teknis, bisa berupa menambahkan aset non-saham seperti ETF, emas, dan lain-lain agar mendekati model all-weather portfolio asli. Yang kedua, rekomendasi manajerial dan operasional bisa berupa meningkatkan sistem dokumentasi agar setiap tahap analisis dapat direplikasi dengan mudah. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan atau strategis bisa berupa memasukkan hasil analisis portofolio ke dalam kurikulum edukasi investasi Phoenix Seven. Selanjutnya, rekomendasi pengembangan ilmu dan penelitian lanjutan. Bisa berupa analisis perbandingan all-weather portofolio dengan strategi lain seperti golden butterfly portfolio atau value investing portfolio. Yang terakhir ada bab 7 yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan. Studi independen mengenai analisis kinerja dan diversifikasi all-weather portfolio berbasis saham Amerika Serikat berhasil memberikan pemahaman yang kuat mengenai penerapan diversifikasi dan pengelolaan risiko menggunakan modern portfolio teori. Hasil analisis menunjukkan bahwa portofolio yang terdiversifikasi dengan baik mampu memberikan stabilitas kinerja dan profil risiko return yang lebih seimbang dibandingkan portofolio tunggal. Kegiatan ini juga memberikan kontribusi nyata bagi mitra Phoenix Seven melalui penyediaan analisis berbasis data yang dapat digunakan dalam konten edukasi finansial. Secara keseluruhan, program berjalan efektif dan memberikan pengalaman praktis dalam analisis pasar keuangan. Yang terakhir ada refleksi akhir. Studi independen ini menjadi pengalaman berharga dalam menghubungkan teori dengan praktik industri pasar modal. Penulis memperoleh peningkatan kemampuan dalam analisis data, penerapan metode kuantitatif, serta penyusunan insight keuangan yang relevan. Selain aspek teknis, program ini juga mengembangkan soft skill seperti komunikasi profesional, manajemen waktu, dan kolaborasi. Secara keseluruhan, pengalaman ini memperkuat kesiapan penulis untuk terjun ke dunia kerja, khususnya di bidang analisis keuangan dan riset pasar modal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.